قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang ke-16, surat An-Nahl, surat lebah, ayat 68 dan 69, yang artinya, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memperbaharui rasa syukur atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, dengan nikmat tersebut menjadi ringanlah langkah kaki dan ayun tangan menuju rumah Allah yang kita cintai dan muliakan ini, dalam rangka beribadah, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Semoga amal yang kita lakukan di subuh hari ini dinilai oleh Allah sebagai amalan yang betul-betul berlandaskan kepada keikhlasan niat. Dan tentu kita juga sangat berharap amal yang kita laksanakan dibalasi oleh Allah dengan limpahan pahala yang terbaik, sehingga akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Kemudian salat beriringan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan untuk kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna awlan nasi bi yawmal qiyamati aktharuhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling mulia, yang paling dekat posisinya, kedudukannya denganku nanti di hari kiamat adalah, yaitu orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit, orang yang kikir adalah seseorang yang disebutkan namaku di hadapannya tetapi tidak tergerak lisannya untuk berselawat kepadaku. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ketika kita memperbanyak membaca salawat dan salam kepada kekasih kita Muhammad itu, kita akan diberikan syafaat dan mendapatkan kedudukan yang terbaik di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
salah satu metode pendidikan yang diterapkan oleh Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi, yaitu dengan membuat yang namanya al-amthal atau tamthil, permisalan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Contohnya bapa-bapa dan ibu-ibu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang-orang munafik dalam Al-Quran itu, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Ya. Perumpamaan mereka itu seperti orang yang sedang menghidupkan api. Allah buat perumpamaan supaya mudah kita memahami. Bahkan kata Allah, innallaha la yastahi an yatriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan-perumpamaan, walaupun perumpamaan itu adalah dengan nyamuk atau yang lebih rendah dibandingkan dengan nyamuk. Nah, dari risiko Bapak Ibu, kita dapat ketahui salah satu metode Al-Quran dalam mendidik jiwa seorang mukmin itu adalah supaya mudah syariat itu dipahami, salah satunya dengan membuat permisalan-permisalan atau yang disebut dengan al-amthal tadi. Nah, kini yang kita bahas adalah bagaimana Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan kita orang beriman ku ibarat labah. Labah madu. Wak cali hadisnya Bapak Ibu, ya, kita bacakan dahulu sebuah riwayat ya, yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, dari sahabat yang mulia Abu Razin. Beliau meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi inna mathalal mu'mini kamathalin nahlah akalat tayyiban wa wada'at tayyiban wa waqa'at falam tuksir wa lam tufsid. Demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggaman kekuasaan Allah, sesungguhnya perumpamaan orang-orang beriman itu tidak ubah layaknya seperti seekor lebah. Nah, Nabi menyebutkan beberapa karakter lebah itu, walaupun tidak sadonya. Yang pertama kata Nabi, lebah itu tidak makan kecuali dari sumber-sumber yang baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keluar dari dirinya, dari tubuhnya sesuatu yang baik pula, yaitu madu. Kemudian yang ketiga, ketika nyo inggok di suatu tempat, inyo indak mematahkan, indak pula merusak tempat inggoknya tadi. Nah, itu namanya Bapak Ibu al-amthal, perumpamaan, mengumpamakan karakter orang beriman itu seperti apa, Bu? Seperti labah. Kecek para ulama, yang dimaksud dengan hadisku adalah setiap karakter lebah yang positif itu, yang baik-baik itu ada sadonya dalam diri seorang mukmin. Nah, itulah yang akan awak ungkap beberapa dari karakter lebah itu Bapak Ibu. Kemudian kita bandingkan dengan karakter orang-orang beriman sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan awak.
Nah, yang pertama kata Nabi tadi, lebah itu karakternya adalah akalat tayyiban. Ayangnya makan senantiasa dari yang baik-baik. Lebah Bapak Ibu sumber makanannya. Lainnya pernah makan lontong, Bu? Tak pernah rasanya lebah go inggok di lontong awak. Padahal nak inggok lontong aku langau nya. Nyo makannya pasti sari pati bunga. Dari berbagai tanaman yang ada. Kadangnya inggok di kopi, kadangnya inggok di bunga apalah. Pokoknya dari sari pati bunga sebuah tanaman, sesuatu yang paling baik yang ada di tanaman itu. Nah, begitu juga lah karakter orang mukmin Bapak Ibu. Yang nyo makan, yang nyo minum, apa yang nyo pakai, fasilitas apapun yang nyo nikmati di dunia nan ko, maka nyo pastikan sadonyo memiliki dan telah terpenuhi dua syarat. Yang pertama syaratnya halal, yang kedua syaratnya tayyib. Nah, bagi bapa-bapa atau ibu-ibu kami yang mengikuti halaqah tahfiz, ya, pasti pernah menghafal ayat atau setidak-tidaknya pernah mendengar ayat surah Al-Baqarah yang berbunyi, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Al-Baqarah 168 juz kedua. Wahai sekalian manusia, silahkan makan, silahkan minum air yang ada di bumi ko. Tapi dengan syarat dua. Yang pertama syaratnya halal, yang kedua syaratnya baik. Halal ko 20 macamnya Bapak Ibu. 20 cabangnya. Ada halal aini nama, atau halal fi zatihi, halal zatnya. Kalau nyo makanan olahan, sumber-sumber atau komposisi makanan olahan tadi, indah ada satu pun yang bersumber dari hal yang diharamkan oleh Allah. Sadonyo 100%. Makanya Bapak Ibu, ketika awak membeli produk-produk makanan atau minuman-minuman kemasan, terutama produk-produk pabrik yang telah diolah, pastikan ada label halalnya. Pastikan apa ibu-ibu? Label halal. Lah tahu ibu label halal terbaru? Nah, kalau nalamu kan label halalnya keluaran MUI, warnanya hijau, ada tulisan Majlis Al-Ulama Al-Indonesia di situ. Kalau kini tidak, label halal, sertifikat halal itu dikeluarkan oleh Departemen Agama dengan logo yang baru, warnanya ungu kalau tidak salah. Nah, tapi sama-sama label halal. Minimal itu Bapak Ibu, ya. Beli makanan apa oleh produk-produk olahan pabrik, maka tolong pastikan sebelum itu dibeli, sebelum itu dikonsumsi, ada label halalnya. Bagi awak yang punya kedai, punya lapau Bapak Ibu, yang menjual kebutuhan harian, yang menjual berbagai produk makanan minuman, berkewajiban, wajib hukumnya menjual makanan minuman yang ada di kedai itu yang lah betul-betul jaleh kehalalan. Nah, kadang Bapak Ibu ya, mau pribadi secara pribadi, alhamdulillah, ketika anak-anak belanja di lapau, pasan ke anak-anak sebelum belanja, tolong cari label halalnya. Ditunjuk Bu, label halal logonya kayak iko. Anak ambo tiga orang, yang seorang lah kelas 1 SD, dan seorang TK, dan seorang baru setahun.
Dan tentu yang bisa diajar dan dua guna gadang ko. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, setiap anak ko belanja nyo calik itu. Kalau tak ada itu tak mau nyo balik. Bahkan ketika lah sampai di rumah, dipanggilnya dulu. Nak, coba calik ayah lo. Coba calik ada nak label halalnya, dicarinya. Lai ya, makanlah. Tolong tunjuk ajaib anak cucu awak Bapak Ibu. Ketika membeli sesuatu, terutama produk-produk olahan itu, pastikan ada apa? Label halalnya dulu. Awak pun meritu. Kita pun meritu, pastikan itu. Kemudian yang kedua, pasti halal dari segi cara mendapatkannya. Nah, kalau ikut tak ada logonya dah. Stempelnya awak suram dan buat. Jadi ku yang paling baik Bapak Ibu. Kalau menghindari makanan minuman yang haram dari segi zatnya, rasa-rasanya tak akan susah bagi awak. Bapak Ibu, ku ada chef. Chef tu kan apa namanya, koki terbaik lah dunia. Nyo masakannya tak ada yang tak lemak. Tapi yang nyo masak bu, daging babi. Nyo undang Bapak Ibu makan di suatu tempat yang mewah, tapi hidangannya babi. Minumannya minuman anggur, minuman kari. Kira-kira ni nak makan minum. Nah. Kenapa? Kerana memang alhamdulillahnya awak lagi berada di lingkungan yang memandang makanan itu makanan yang pantang untuk dimakan, disentuh. Tetapi yang menjadi perjuangan bagi kita di akhir zaman yang begitu banyak ujian cobaan ni Bapak Ibu, terutama bagi kita yang telah diamanahkan bapak-bapak kami sebagai kepala keluarga. Amanahnya adalah memastikan sesuatu yang halal zatnya tadi, halal pula cara mendapatkannya. Yang dibawa pulang ke rumah bareh halal yo, tapi cara mendapatkan bareh ko lai halal ko atau tidak. Yang dibawa minuman, yang dibawa pakaian, yang diagih keluarga halal sadonyo zatnya. Tidak ada yang masalah secara zatnya. Tapi pertanyaan proses yang kedua, cara kerajo awak yang kerajo tadi dapat pitih tadi untuk membalinan tadi, lai ko sumbernya, caranya didapat dari yang halal atau tidak. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu, halal dari segi zatnya, halal dari segi cara mendapatkan. Kemudian yang kedua, thayyiban, yaitu baik makanan tadi. Kalau halal itu yang mengeluarkan sertifikatnya MUI atau Departemen Agama. Kalau baik itu yang mengeluarkannya BPOM. Makanya sebaiknya Bapak Ibu, ketika awak membeli produk-produk olahan pabrik itu, pastikan ada dua. Yang pertama ada logo halalnya, dan kedua ada tulisan BPOM-nya. Ya. Artinya berprasangka baik awak ketika nan dua ko lah ada, berarti secara zatnya halal, kemudian secara pengaruhnya kepada awak insya-Allah tidak membahayakan. Nah, itulah karakter orang mukmin yang sama jolabah tadi Bapak Ibu. Ayangnya makan, ayangnya minum, sumbernya dari yang baik-baik. Nabi pernah baca itu. Ada seseorang yang bersafar, rambutnya lah kusui, badannya lah badabu, lah kotor debu padang pasir itu. Susah dalam perjalanan. Kecik Nabi, salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doa orang yang sedang bersafar. Jadi kalau sedang bersafar kita Bapak Ibu, banyak doa. Nah, di tengah-tengah kesulitannya tadi, angkatlah tangannya, ya Rabb, ya Rabb, berdoa.
Ingat tadi Bapak Ibu, doa orang bersafar kecil Nabi dikabulkan oleh Allah. Kau akan dikabulkan oleh Allah, kau tapi sayang. Kecil Nabi, wa mat'amuhu haram, makanannya bersumber dari yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya pun bersumber dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dia diberi makan, diberi minum dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu dzalik, lalu bagaimana Allah bisa mengabulkan doa? Artinya Bapak Ibu, yang sejatinya doa orang yang safar tadi dikabulkan oleh Allah, indak jadi Allah mengabulkan doanya disebabkan kerana ayangnya makan, ayangnya minum, ayangnya pakai bersumber dari hal yang diharapkan oleh Allah. Jadi sebagai bahan muhasabah untuk diri kita, koklah lama kita berdoa misalnya, tapi alunjo nampak ijabah dari Allah. Maka salah satu yang patut jadi introspeksi diri awak adalah, alahkah kita memastikan dan kita makan dan kita minum dan apapun yang kita pakai dan nikmati laiko halal sadonya atau tidak. Itu karakter pertama Bapak Ibu. Yang dimakan, yang diminum, sadonya dan elok-elok. Nah, kemudian kata Nabi yang kedua, karakter lebah itu adalah wa wada'at tayyiban. Anan keluar dari paruiknya sesuatu yang baik. Apa tu? Lebah, madu ya. Nah, dari ayat surat An-Nahl ayat 6869 tadi, khususnya ayat 69. Allah sampaikan keluar dari yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas. Keluar dari perut lebah itu syarabun, madu, mukhtalifun alwanuh, yang beragam warnanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau lihat orang jual madu, lihat ada di toko-toko herbal tu, berbeza-beza ada warnanya. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang agak kecoklatan, ada yang kental, ada yang agak cair. Itu pengaruhnya pertama dari sumber makanan yang dimakan oleh labah tadi. Kemudian yang kedua, labah tadi hidup di daerah apa? Jadi warnanya itu Bapak Ibu berpengaruh dari saripati bunga apa yang nyo makan. Misal, kalau nyo hidup labah ko di perkebunan kopi, nyo makan saripati bunga kopi tadi, maka cenderung madunya warnanya menghitam, aromanya rasanya agak rasa-rasa kopi, dan seterusnya. Nah, kemudian bahako ada madu ke Bapak Ibu, ada yang kental, ada yang jalang. Itu tergantung madu ko labah ko hidupnya di mana. Kalau labah ko hidup di daerah yang acok hujan, maka cenderung madunya ko jalang madunya. Tapi berbeda jo madu-madu Timur Tengah, madu Arab. Kalau bagi Bapak Ibu pernah kembali madu Arab, itu tidak ada yang cair dah. Pasti kental itu. Kenapa? Karena daerah Arab itu daerah yang jarang hujan. Nah, jadi jangan salah sangka lo, nan jalang apa namanya, kalau nan jalang ko asli, nan kental ko dak asli, bukan. Ada tambah ilmu di awak segitu Bapak Ibu. Ada orang mengecekan cara mentes madu asli atau tidak itu, apa namanya, ambil korek api, apa namanya, celupan korek api tadi ke madu. Kalau masih bisa hidup berarti asli. Kalau tak bisa hidup tak asli. Aku salah yo. Karena kalau madunya, labahnya hidup di daerah yang banyak hujan, tentu madunya banyak mengandung air. Kalau lah basah, korek api itu tak bisa hidup lagi. Kemudian lain, keceknya dites, ambil tisu atau karat teh nanti pih lah.
dituangan agak setitik kateh. Kalau madunya kau tembus berarti tak asli. Kateh itu tembus tak asli. Kalau tembus, kalau tak tembus asli. Kau pun salah. Kenapa? Kerana itu tergantung kekentalan dan tidak kentalnya madu. Nah, salah satu cara yang valid menguji madu asli ke Bapak Ibu, ada ilmu yang tak bisa dibuat-buat. Caranya, ambil tadah bu, tuangan agak segitu ayangi. Kemudian teteskan madunya beberapa tetes, guncang-guncangkan tadah yang lah doa ia tadi. Kalau terbentuknya seperti nampak nanti Bapak Ibu seperti sarang lebah. Sarang lebah tu kan segi lima betul. Kalau ada nampak mereka bu, insya-Allah tu madu tu asli. Cuba tes nanti. Kalau tak percaya Ibu, bandingkan madu Bali, madu yang murni jo madu buatan. Contoh yang buatan kayak tu yang biasa dimakan anak-anak tu, madu rasa segala macam yang dah campur-campur tu, biasanya tak bisa begitu. Kau kami dapatkan salah satu cara menguji itu dari salah seorang pakar madu di Indonesia. Tambahan ilmu tu awak sikit. Nah, dari tubuh lebah tadi keluar madu yang berbeda-beda warnanya yang menjadi obat untuk manusia. Secara umum Bapak-bapak Ibu, secara umum madu kubik untuk manusia. Bahkan mungkin bisa dikatakan keseluruhan madu. Kalau dipakai, dinikmati sesuai dengan kadarnya yang baik. Datang salah seorang sahabat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saudara ambo sakit parut." Kecik Nabi agih madu. Kemudian datang pula yang kedua, "Ya Rasulullah, saudara ambo masih sakit parut. Alun hilang sakit parutnya, agih madu balik." Kemudian datang pula yang ketiga, "Ya Rasulullah, saudara ambo masih sakit parut. Agih madu balik. Parut saudara engkau berkhianat." Nah, kemudian datang pula keempat kali mengadukan bahawa saudaranya lah sihat. Maksudnya dari hadis Nabi ke Bapak Ibu, proses pengobatan dengan madu itu ada tahapannya. Atau pengobatan secara umum, apalagi pengobatan herbal itu, kok mengkonsumsi herbal awak sekali dua kali, tak rasa penyakit kau bertambah rasanya. Jangan diantian, itu reaksi badan awak. Yang Allah banyak penyakit yang di dalam, yang Allah banyak ubat-ubat kimia di dalam, itu yang dibersihkan. Ketika proses pembersihan itu, kadang badan kau tambah sakit dia. Lanjut antara ubat tu. Nah, seperti sahabat tadi, dia agih madu sekali sakit je parutnya, dia agih madu dua kali sakit je baru, tiga kali itu je baru, kampek baru sihat. Nah, jadi beda juga ubat kimia. Ubat kimia tu kan memang capek, ya, capek prosesnya, tapi nya tidak memperbaiki di dalam kadang. Menjadi ubat. Nah, kalau awak bawakan ke karakter orang beriman Bapak Ibu, yang karakternya kau sama je lebah adalah yaitu seorang mukmin itu berusaha menjadi orang yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang berusaha mengusahakan dirinya menjadi orang yang paling bermanfaat di tengah-tengah manusia sesuai dengan kapasitas yang dia miliki, potensi yang dia punya. Kalau yang Allah labiahkan dari segi harta, makanya akan berbuat elok je orang je harta. Kalau Allah lebihkannya dengan ilmunya,
makanya bermanfaat untuk orang lain dengan ilmunya. Kalau Allah karuniakan fisik yang sehat, yang kuat tenaganya, nyo bermanfaat untuk orang lain dengan tenaganya tadi. Jadi Bapak Ibu, jadilah awak ke manusia-manusia bermanfaat sesuai dengan kapasitas dan potensi yang Allah titipkan ke awak. Tak mesti jadi orang kaya sadonyo. Ya? Yang joharat tu menolong orang joharat tu jo ilmu bermanfaat dengan ilmunya, yang punya tenaga sehat dengan tenaganya dan seterusnya. Pausaolah kita Bapak Ibu untuk menjadi orang yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Apapun yang bisa kita lakukan. Zaman Nabi ada seorang perempuan tua berkulit hitam. Nama beliau dikenal Ummu Mihjan. Saya mau nama ibu? Ummu Mihjan. Ummu Mihjan ko orang miskin, lah gae, indak baratu. Tapi hendak tinggal diam. Nyo tetap ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat Madinah. Nyo lakukan Bapak Ibu, nyo lakukan sesuatu yang mungkin dianggap sebelah mata oleh orang lain. Nyo buat sapu, kemudian nyo sapu itulah nyo rutin membersihkan surau, membersihkan Masjid Nabawi. Hampir tiap hari itu dilakukan. Nah suatu kali Nabi solat, selesai solat, beliau tidak dapati ada Ummu Mihjan kok. Biasanya Ummu Mihjan kok di masjid. Bertanyalah Nabi kepada sahabat, kamanya Ummu Mihjan yang biasa membersihkan masjid kita. Kecik sahabat ya Rasulullah, Ummu Mihjan lah meninggal tadi malam, dah diselenggarakan jenazahnya langsung. Kecik Nabi, bako ndak kalian lagi tahu ambo, karena kami takut mengganggu engkau ya Rasulullah. Akhirnya sehabis solat itu, beliau ajaklah beberapa sahabat untuk berziarah ke makam Ummu Mihjan. Beliau salatkan di pemakamannya, beliau doakan seorang tukang sapu masjid. Nah, jadi tidak ada alasan Bapak Ibu tidak menjadi orang bermanfaat di tengah masyarakat. Pasti awak punya. Bisa. Bisa. Makanya kata Nabi SAW berkaitan dengan majlis ilmu, ada sampai karakter orang. Yang pertama, kun aliman, jadi orang yang alim. Yang kedua, kun muta'alliman, jadi orang yang beraja, yang mendengar pengajian. Yang ketiga, kun mustami'an, jadi orang yang mendengar. Yang keempat, kun muhibban, jadi orang yang mencintai. Wala takun khamisan fatuna. Pilih nan nampak bu dan jadi nan kalimu. Yang pertama, jadilah alimnya ustaznya. Lebih bisa bu. Lebih bisa apa namanya, dia jadual ceramahnya ya. Letalo. Kalau bisa alim berarti awak. Kalau tidak yang kedua muta'alliman. Nak mendengar yang menjadi jemaah. Yang hadir langsung. Au mustami'an, yang apa namanya? Ada yang muta'allim, ada mustami'. Muta'allim ko, nyo tak sekedar mendengar tapi yo serius. Nyo dengar pengajian tadi, nyo catat, nyo hafalkan di rumah, betul-betul serius. Tapi ada pula nan ketiga, nyo tak seserius nan pertama, mustami'an, nyo mendengar saja. Yang bisa nyo serap. Dapat aja. Atau minimal yang kampe au muhibban. Jadi ustaznya tak bisa. Jadi nan sungguh-sungguh beraja tak bisa. Bisa hadir mendengar saja tak bisa, mungkin dengan kesibukan. Minimal muhibban. Nyo cinta jo apa namanya, jo halaqah, jo majlis ilmu tadi. Pak pengurus, ambo yo mungkin dek agak sibuk kegiatan gua. Belum bisa ambo hadir pengajian lain. Tapi biarlah untuk transfer ustaz biar ambo menang gua. Kemuhibban namanya. Pak pengurus, ambo orang berkadai, tak bisa ambo meninggalkan kadai ambo menghadiri pengajian, tapi minimal lai tadanga aja dari lapau. Dek kerana itu biarlah ayah ustaz, minum ustaz, biarlah ambo sediakan. Muhibban bu. Tak berhenti. Wala takunu khamisan, jangan jadi orang yang kalimo.
Jadi ustaznya indah, jadi nasungguh beraja indah, menjadi pendengar indah, menghiban indah, tapi menjadi tukang rusuh. Kasurau indah, kamu saji indah, tapi yang nyinyia mengomentari anyong. Aku khamisan fatuhulak ikulah orang nan cuai duitnya celako itu. Jadi ampau melinas jadi orang bermanfaat sesuai kapasitas awak. Karakter lebah yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, karakter lebah itu adalah wa waqa'at falam tuksir walam tufsid. Kalau nyoinggok di sebuah dahan tadi tidak patah dan tadi tidak rusak. Artinya orang beriman itu pantang menjadi perusak dalam kehidupan. Dia menjadi orang bermanfaat, bukan menjadi orang yang merusak. Makanya Nabi sampaikan karakter orang Islam sebenar Islam itu adalah al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam sebenar Islam itu adalah yaitu orang yang bisa selamat muslim yang lain dari buruk kata-katanya, dari buruk perbuatannya. Kata-katanya tak pernah menyakiti hati orang, tak pernah mengeluarkan dan buruk-buruk, tangannya pun pantang untuk menzalimi orang. Allah sampaikan dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah haramkan untuk diriku perbuatan zalim, dan aku jadikan perbuatan zalim itu sesuatu yang haram juga di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Yang zalim tu Bapak Ibu, zalim tu lawan dari adil. Adil tu definisinya adalah bukan samu rato, samu banyak indah, tapi maksud adil itu adalah wad'u syai' fi mahallihi, menempatkan sesuatu sesuai dengan tampaknya, porsinya. Anak awak ada 4 orang, ada di TK, di SD, di SMP, di SMA. Dia giah lanjau 5,000 sadonyo. Dia adil bu? Tak. Karena tu tak menampakkan sesuatu pada tampaknya. Jadi adil tu menempatkan sesuatu pada tampaknya. Sedangkan zalim itu adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempat. Contoh apa? Ada orang berkendaraan. Ya, kalau kendaraan tu biasanya Bapak Ibu lampunya kan ada lampu sen untuk menuju arah. Kalau awak belok ke kiri, itu kanan kiri lampu sennya. Kalau nang ke kanan, belok kanan, itu lampu kanan. Kalau ingin lurus, itu kedua-duanya. Mereka kemana itu? Nah, jadi jangan sampai awak belok kanan, itu sen kiri, zalim ke orang. Atau lampu alai, ada lampu yang biasa cahayanya, ada lampu tembak yang tarang tu. Ketika tak kalam-kalam mana, idean lampu biasa. Kalau kalam mana, terbatas pandangan awak, idean lampu tembak. Tapi hati-hati, jangan idean lampu tembak kok ada lawan di muka. Silau, berbahaya. Maka bara banyak orang zalim di perjalanan Bapak Ibu, nyui duian lampu tembak tu, nyui egois untuk dirinya, tapi tak memperhatikan keselamatan orang. Zalim juga. Alai, kita yang membangun bangunan kok rumah awak atau alah, ya. Tolong hati-hati Bapak Ibu, bahan bangunan itu supaya bisa jangan di tepi jalan. Bara banyak orang yang tergelincir, bara banyak orang yang kecelakaan dek gara-gara apa? Dek gara-gara nan membangun. Setelah orang membongkar kasiak segala macam, diletak di tepi jalan, setelah itu tidak dirapian. Akhirnya turun hujan, kemudian kasiak go turun ke tengah jalan, orang bawa onda tergelincir jatuh. Nah,
pastikan tidak ada unsur sedikit pun kezaliman yang kita lakukan yang akan membahayakan orang lain. Nah, kemudian yang kampe karakter lebah itu yang juga menjadi karakter orang beriman, Bapak Ibu, yaitu lebah ko makhluk yang sosialnya luar biasa. Tak ada lebah ko membuat sarang buknya surang di situ, tak ada. Nyo buat sarang bersama-sama, nyo tempati bersama-sama, kerjasama. Musaji ko bisa terbangun gagah, rancak, nyaman, aman awak di dalamnya kerajo surang atau kerajo banyak orang? Banyak orang. Tidak hanya kerajo kepala tukang dah. Ada anak buahnya di bawah. Anak buahnya kok macam lo kerajonyo, adonan khusus tukang batunya, ada tukang ngatuknya, kayunya segala macam, adonan memasang keramik, adonan membuat kaligrafi segala macam, berbeza-beza. Kalau ada amal jama'i kerjasama, rancaklah masjid kau. Dan itu dicontohkan Nabi, Bapak Ibu. Jadi dalam safar Nabi kecik Nabi ke sahabat ketika istirahat sembelih kambing. Menunjuklah sahabat seorang, ya Rasulullah, biarlah ambo yang menyembelih. Menunjuk pula yang kedua, ya Rasulullah, biar ambo yang menguliti. Yang ketiga menunjuk pula, ya Rasulullah, biar ambo nan memasak. Kemudian Nabi mengecek seorang, biar ambo yang mengumpulkan kayu bakar. Kecik sahabat, tak usahlah ya Rasulullah, selesai di kami kau tak usah satu. Kecik Nabi, ambo yakin di kalian selesai sedonya kau. Tapi ambo tidak ingin diistimewakan di tengah-tengah sahabat-sahabatnya, kerana salah satu karakter orang yang dibenci oleh Allah, nyo ingin merasa diistimewakan di hadapan sahabat-sahabatnya lain. Ada orang begitu, Bu? Yang barik tangan, oranglah sibuk kuah petoroyong segala macamnya caliak saya. Itu mutamayiz namanya, orang yang merasa istimewa sehingga pantang mengotori tangan dan kakinya untuk berkerja. Padahal Nabi SAW, Bapak Ibu, beliau membangun Masjid Nabawi ketika baru tiba di Madinah. Beliau hendaknya nunjuk kerjakan iko tidak. Tapi beliau langsung kerja. Beliau angkat batu, beliau cangkua tanah. Kemudian terjadi perang. Orang kafir Quraisy, orang Yahudi, orang-orang kafir bersekongkol untuk menyerang Madinah dalam perang Ahzab. Ya. Maka diusulkan oleh Salman Al-Farisi membuat parit khandak itu. Dia buatlah lubang panjang, Bapak Ibu, kayak bandar kadang. Ya. Apakah Nabi mengkaungkan kaki? Indah. Nabi karajo. Bahkan di saat itu musim pancaklik, kelaparan, saking laparnya Nabi, Bapak Ibu, beliau menempelkan batu di perutnya 2 buah untuk meminimalisir rasa lapar tadi. Terjun langsung. Itulah yang sebenarnya pemimpin yang luar biasa itu. Jadi kalau kecil orang Minang, Bapak Ibu, pemimpin itu ibarat orang memandian jawi. Bahawa orang mandian jawi, nyuiri jawinya tu ke batang air, juwi-nyuwi basah. Tu pemimpin. Tapi yang tak pemimpin tu ibarat orang memandian baruak. Disuruhnya baruaknya mandinya caliak saja. Jadi ada amal jama'i dalam masyarakat ko kerajaan awak, kerja sama awak sesuai dengan peran yang kita miliki. Itulah karakter lebah yang digambarkan tadi. Bapak dan Ibu, nah, di amal jama'i itulah banyak ibadah awak. Solat, ada solat sendiri, ada solat berjamaah. Tapi mana yang dianjurkan? Solat berjamaah. Puasa Ramadan, amal jama'i. 1 bulan penuh sarantak seluruh orang Islam puasa sedonya. Ibadah haji, orang yang mampu haji sarantak di waktu yang sama, di tampik yang sama di tanah suci Makkah.
Salat Aid serentak di satu waktu, dianjurkan di tanah lapang terbuka, bertakbirnya pun bersama-sama. Nah, itu menunjukkan amal-amal tadi selain bentuknya ingin mensyiarkan ajaran Islam, juga tujuannya adalah supaya menampakkan kesatuan kaum muslimin. Jadi mudah-mudahan dengan mempelajari tentang lebah ko, yang kecil Nabi memang lebah ko, mukmin ko ibarat lebah tadi, karakter-karakter yang positif yang ada di lebah tadi sejatinya ada pada diri seorang mukmin. Setidak-tidaknya hampir dan kita bahas ya, Bapak Ibu. Yang pertama tadi, lebah itu yang makan, yang minum sesuatu yang baik. Kita orang beriman pun seperti itu, memastikan dan kita makan dan kita minum dan kita pakai halal lagi baik. Kemudian yang kedua, dari perut lebah itu keluar madu yang bermanfaat. Kita sebagai seorang muslim adalah orang yang berusaha menjadi orang yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Dan ketiga, lebah itu ketika ingguk di suatu dahan, ini tidak mematahkan, tidak merusak. Orang mukmin pun seperti itu, hidup di tengah masyarakat, tidak menimbulkan kerusakan dan tidak berbuat zalim. Kemudian yang keempat, lebah itu adalah makhluk pekerja sama. Maka kita pun sebagai orang beriman, ketika ingin membangun masyarakat awak, maka bekerja samalah, beramal jama'ilah. Maka itulah yang insya-Allah yang akan menjadikan masyarakat atau negari yang berhasil di dunia. Mudah-mudahan kajian kita di subuh hari ini bisa bermanfaat untuk yang menyampaikan, dan tentu saja kepada Bapak Ibu yang menjadi jamaah pendengar di subuh hari ini. Karena waktu salat sunat syuruk kita lama masuk, kita akhiri kajian kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.